Untuk mengantisipasi kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring, para guru di SD Al-Kafah Batam melakukan berbagai inovasi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Salah satunya, selain menggunakan aplikasi Classroom, juga menggunakan aplikasi Zoom dilakukan secara live streaming. Selain itu juga, agar pembelajaran lebih menarik diterima peserta didiknya, para guru di SD Al-Kafah juga kerap mengadakan lomba-lomba berupa quizzes, word wall, dan lainnya. Menurut Kepala Sekolah SD Al-Kafah Batam, Saiful Nasir ST, bahwa dengan inovasi pembelajaran seperti kuis-kuis ini bisa menambah semangat peserta didik ketika belajar daring diterima tidak menjenuhkan. Begitu juga dengan tugas-tugas diberikan oleh guru lebih diperkecil agar tidak memberatkan kepada peserta didik. Tugas tersebut juga sifatnya untuk menambah kekurangan materi ajar yang disampaikan oleh guru tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Armen. Apa kabar Pak Saiful? Alhamdulillah baik Pak Armen. Pak, ini kan masih daring-daring ya dari tahun ajaran baru. Ya benar. Katanya kata anak-anak membosankan ya Pak, daring-daring terus. Ya. Jenuh dia. Ada nggak inovasi yang kita lakukan biar anak merasa excited ketika menerima pelajaran secara daring Pak? Inovasi mungkin ya? Ya, inovasinya sama pembelajaran secara daring ya. Jadi terima kasih Pak Armen atas datang pada hari ini ya. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan bahwa selama proses daring memang secara signifikan proses pembelajaran memang perlu kita tingkatkan. Ya mungkin semua tahu karena proses daring tidak bersentuhan langsung dengan Bapak Ibu guru di rumah sekolah. Namun ada beberapa inovasi yang perlu kita kembangkan, antara lain yang pertama yang berhubungan dengan kontak antara guru dan siswa. Yaitu kami menggunakan saat ini kami masih menggunakan Classroom, Classroom walaupun dengan Classroom tapi ada juga Zoom secara optimasi kepada mereka. Jadi pada saat kita mengadakan pertemuan secara daring, secara online kepada anak-anak, dan anak-anak juga akan kita bisa pantau kira-kira apa sih permasalahan yang ada di mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping kita mengadakan seperti yang kami bilang tadi Zoom secara terstruktur, juga kami mengadakan yang namanya lomba-lomba. Sifatnya seperti misalnya seperti ada quiz dalam bentuk quizzes misalnya ya, ada word wall juga. Nah ini juga bisa menambah semangat kepada anak-anak kita di rumah, jenuh, ya? Sehingga mereka nggak jenuh, kira seperti itu. Kemudian juga mengenai dengan tugas. Nah tugas pun kepada anak-anak juga ya harus kita lihat dong ya, nggak semuanya tugas-tugas dibebankan kepada anak. Jadi ada yang terstruktur, yang penugasan mereka sehingga mereka juga tidak jenuh, kira seperti itu. Kemudian juga dikurangi Pak ya, tugasnya juga tidak kita berikan secara maksimal kepada mereka, tetapi kita melihat kira-kira SKK di mana yang kira-kira perlu kita berikan. Kemudian juga ini Pak Armen, namanya kerjasama dengan orang tua. Gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya ada hal-hal yang berhubungan dengan penanganan anak di rumah ada bermasalah, mereka bisa langsung kesulitan ya, terutama dalam penggunaan IT ini. Jadi mereka juga kita buat komunikasi sehingga mereka lebih merasa nyaman lah dalam melaksanakan pembelajaran ini. Pak, itu kalau nengok keberhasilan dari daring sendiri Pak, gimana Pak? Jauh ya dengan tatap muka Pak? Memang sih kalau di dalam signifikannya terus terang ya Pak Armen, kalau mengenai daring memang ada plus minusnya ya. Ya kalau misalnya di minusnya itu pasti kita dalam melihat kemampuan anak secara keseluruhan itu kadang-kadang kan belum bisa kita tangkap di sana ya. Misalnya contohnya lah, misalnya pada saat kita mengadakan ujian ya, kita harapkan mereka bekerja secara sendiri barangkali ya, mungkin ada bantuan dari luar ya. Tetapi ini tidak terjadi secara umum di Al-Kafah, tapi itu beberapa hal yang misalnya kita lihat kalau prosesnya secara daring, tentunya pasti ada negatifnya. Nah kalau yang positifnya, pastinya perkembangan secara media itu lebih kuat. Misalnya proses pembelajaran dalam bentuk
saat ini kami lagi kembangkan yang namanya Canva ya. Jadi beberapa proses pembelajaran. Apa itu Pak? Seperti apa itu Canva? Canva itu adalah bagaimana kita membuat video pembelajaran kepada anak-anak. Gitu inovasi. Jadi mereka lebih tidak bosan, tidak monoton. Jadi itu sudah kami lakukan training kepada Bapak Ibu guru di SD Al-Kafah. Kalau peningkatan Pak, berapa persen sih keberhasilannya dari kita evaluasi ya dari tahun kemarin dengan sekarang itu dengan daring dan tatap muka? Itu sangat jauh ya Pak ya? Kalau antara daring dengan tatap muka, terutama mungkin yang kelas 1 ya, memang ini ada sedikit berbeda ya. Jadi contohnya lah, misalnya saya memberi contoh pada Calistung misalnya. Jadi pada Calistung ini memang kami harus bekerja ekstra keras pada dengan orang tua juga. Gitu benar. Karena kenapa? Karena pada saat tahun-tahun sebelumnya, lebih kurang 1,5 tahun ya Pak ya, itu kan proses di TK juga, ya mungkin kita tahu juga mereka juga tidak bisa masuk di sana ya. Akhirnya banyak hal yang harus kami benahi di kelas 1 terutama. Pak, ini ada desakan nggak dari orang tua jadi ingin tatap muka atau gimana Pak? Kalau mengenai desakannya ya Pak Armen, kami mengadakan yang namanya G-Forms ya, dari linknya Google Form. Jadi kami memberikan semacam kuesioner. Ternyata dari sana kita melihat seperti contohnya nih Pak Armen, di sebelumnya seluruh kota Batam saya kira ya ada melaksanakan pembelajaran tatap muka lebih kurang 2,5 bulan. 2,5 bulan. Itu sebagai contoh bahwa dari situ ada masukan-masukan orang tua. Jadi ada masukan orang tua misalnya yang anaknya ingin mengadakan tatap muka di sekolah. Namun demikian, pada saat ada orang tua juga yang masih memilih secara daring, secara peraturan kementerian juga, nah masih tetap kita bolehkan. Jadi ada nggak ini Pak istilahnya rencana mau tatap muka atau menunggu instruksi dari dinas? Kalau dari tatap muka ini sebenarnya memang ya kesepakatan dari perjumpaan dengan wali murid, saya melihat yang berjumpa dengan saya pribadi lah misalnya, selalu memang menanyakan Pak Sebo ini kapan tatap muka gitu ya. Tapi dalam hal ini Pak Armen, bahwa di dalam kita melakukan voksi pembelajaran ini kita masih menunggu turunan. Jadi turunan surat edaran dari Pak Wali, insya Allah kan sudah dari poin surat edaran kemarin kita boleh ya. Tapi sekarang kita masih menunggu dari Dinas Pendidikan Kota Batam. Artinya pada saat Dinas Pendidikan Kota Batam memberikan arahan instruksi, insya Allah sudah siap. Berapa persen Pak yang setuju ketika kuesioner kita berikan kepada orang tua? Nah, saya bercermin kepada yang kemarin ya. Kalau saya bercermin kepada yang kemarin, itu memang SD Al-Kafah hampir 100. No, bukan. Lebih kurang masih 50-50 Pak. 50-50 ya? Oh gitu. Ya, masih ada kekhawatiran ya? Masih 50-50. Karena kenapa? Karena pada saat itu kan pandeminya di zona Batam kan masih tinggi ya. Betul. Sama pengaruh dari DKI Jakarta ya kalau tidak salah waktu itu. Sehingga data kami itu masih lebih kurang 50-50 lah. 50-50. Benar. Jadi mereka 50 memilih daring gitu kan. Terus tahun kemarin gimana? Melayani kan 50-50 nih. Melayani siswa kan ada daring. Benar. Ada juga tatap muka. Benar. Secara gimana tuh Pak? Ya, jadi begini Pak Armen, perlu saya sampaikan bahwa pada saat kita memilih konsep yang dibawakan orang tua yang masih daring juga, itu kita ada 2 penjadwalan. Yang pertama jadwal secara tatap muka. Yang kedua jadwal secara daring. Nah, bagaimana mensiasatinya? Guru-guru pada saat jadwal tatap muka pasti dengan tatap mukanya ya, menyelesaikan. Nah, kemudian dari jam pagi sampai jam 10 selesai tatap muka. Kemudian kita break lebih kurang setengah jam. Setelah itu guru langsung mengadakan daring. Nggak kita lah kayak macam apa streaming gitu nggak? Nah, yang ini kami sudah lakukan juga. Jadi ada beberapa misalnya video pembelajaran yang bisa kami rekam. Gitu. Ya, dan pada streaming ada, yang direkam ada, sehingga nanti gurunya lebih memudahkan. Jadi misalnya contohnya pada saat tatap muka ya, kita langsung menggunakan rekaman di situ. Nanti tinggal di share. Oh gitu. Jadi sama aja kayak tatap muka juga ya Pak. Ya, tapi pada saat pembelajaran tertentu yang tidak menggunakan seperti itu, nah memang dalam hal ini guru memang harus ekstra untuk membuat kajian kepada anak-anak. Pak, bila mana ini tatap muka digelar, seperti apa sih protokol kesehatan yang kita terapkan nih Pak? Oh iya, untuk Pak Armen ketahui ya, dan Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk tatap muka ini ada persyaratan khusus. Jadi istilahnya dari Dinas Pendidikan Kota Batam membentuk satu tim satgas untuk ngecek sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah untuk tahun kemarin ya, bahwa SD Al-Kafah
sudah salah satu sekolah yang bisa menyelenggarakan tatap muka. Nah untuk PTM ini sendiri itu nggak bisa misalnya gini, Pak Dina saya menjadi sekolah PTM tidak bisa. Itu ada aturan-aturan yang harus kita lengkapi, yang harus dipenuhi. Kemudian itu verifikasi kemarin, yang tahap terakhir dari tim dinas pendidikan, kemudian puskesmas melalui Permai, kemudian juga tim satgas, mereka turun ke sekolah kami untuk mengecek. Jadi mulai dari kedatangan, jadi kita ada prosedur, beberapa prosedur yang kita buat, SOP-nya untuk PTM, dari kedatangan orang wali murid, kemudian masuk ke area sekolah, kemudian berjalan menuju ke kelas, kemudian di dalam kelas, kemudian proses pada saat anak keluar kelas, kemudian sampai pulang berhenti untuk menunggu orang tua, sampai orang tua menjemput. Jadi memang beberapa SOP sudah kami kita terapkan untuk Pak, itu sarana sendiri kita yang punya apa aja Pak? Kalau tandon gitu kan? Kalau untuk yang berhubungan dengan prokesnya, alhamdulillah Pak Armen. Mulai dari kedatangan, yang pertama pasti pengukur suhu. Jadi kami pengukur suhu sudah kami letakkan di depan, stand di depan ya. Kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan cuci tangan, juga ada di depan. Kemudian di setiap lokal ada juga. Setiap lokal kami sediakan. Terus mungkin jaga jarak juga sama juga ketika dan di kelas itu ya? pun Pak Armen, duduk bangku yang kami buat pun sudah ada silang-silangnya. Jadi maksimal berapa Pak per kelas? Di dalam kelas itu maksimal adalah 50%. 50%. Jadi bisa duduk di dalam kelas itu sekitar mungkin kalau 18 lah ya. Iya, benar. 18 gitu maksimal ya. 18. Pak, bila mana nanti diterapkan PTM, ada nggak pesan kepada orang tua Pak? Oh ada. Jadi begini, pada saat kita membuat SOP ya, pertama begini dulu. Yang berhubungan dengan PTM ini pasti kami memberikan surat pernyataan. Jadi orang tua boleh memilih memilih PTM ataupun memilih secara daring atau online ya, atau secara PJJ. Nah ini tidak ada pemaksaan dari sekolah. Kemudian yang harus diperhatikan orang tua adalah pada saat SOP itu kita jalankan. Nah beberapa penemuan di saat awal ini mohon maaf sekali. Orang tua pada saat mengantar kan tidak sesuai dengan timing yang kita berikan ya, walaupun tidak semua, sehingga terjadi penumpukan di jalan. Gitu. Nah di jalan ini memang harus kita improve. Ini salah satu hal. Jadi pada saat kedatangan memang sesuai dengan jam. Kalau di lingkungan sekolah nggak masalah Pak. Kalau di masalah cuma di jalan karena sempit di jalan. Karena dari orang tua misalnya harus mengantarkan jam 7.30 misalnya ya, tapi mengantarkannya mungkin lewat atau beradu dengan yang lainnya, karena kita sudah ngatur ya untuk kedatangan sehingga terjadi penumpukan. Nah pada penumpukan ini kadang-kadang mohon maaf kan ada ngobrol. Nah ini mungkin kita harus jaga terus. Begitu juga nih pada saat penjemputan Pak Armen. Karena pada saat penjemputan itu anak-anak kan kita panggil ya satu persatu untuk dijemput oleh orang tua. Nah pada saat penjemputan ini juga tidak sesuai, nah ini juga masalah. Jadi yang harus harus pesan kita kepada orang tua dijaga ya. Kemudian juga yang menjadi take alert di sini adalah yang sakit. Jadi kalau misalnya ada anak yang sakit, ini orang tua wajib memberitahukan kepada gurunya. Artinya pada saat sakit yang dipaksakan. Tapi kita punya ruang isolasi juga ya? Insya Allah. Kita punya UKS, UKS ada pengurusnya, ada petugas UKS-nya untuk memantau. Ya? Benar. Tapi selama kemarin Pak ada nggak masalah nggak? Selama kemarin alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan yang ada cuman misalnya begini ya, pas kita lihat kan kita pantau tuh. Memang dari awal anaknya misalnya sudah sehat ya, tetapi dalam proses belajar kan guru akan melihat terus. Nah, pada saat anak kita lihat seperti ini kondisinya agak belum fit ya, langsung kita masukkan ke UKS, kemudian kita cek suhunya, kemudian kita beritahukan kepada orang tua. Jadi dalam arti kata bahwa SD Al-Kafah siap menggelar tatap muka ya? Alhamdulillah sudah siap. Jadi ini Pak Armen, ini adalah SOP-nya. Jadi maksudnya kami kasih contoh sedikit ya, supaya nanti bahwa jadi kami di semua sekolah yang menjalankan tatap muka itu ada SOP. Nah itu ini yang ngikutin SK 4 Menteri itu Pak ya? Benar, jadi ini ada standar operasional prosedur di masa pandemi COVID. Jadi semua yang ada di sini ada kriteria yang harus kita penuhi. Itu acuannya dari verifikasi kemarin itu benar. Oke, terima kasih Pak Saiful. Mudah-mudahan bisa menjalankan tatap muka lancar dengan segera ya, karena memang keberhasilan kita kan tatap muka lebih maksimal Pak ya. Betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sementara guru kelas 5 di SD Al-Kafah Batam, Sri Rahayu Daliminte SPD mengatakan, pembelajar lewat daring yang dilakukannya harus disajikan lebih inovatif agar tidak membosankan. Dengan harapan,
Peserta didiknya menerima materi tersebut tetap semangat dan lebih kreatif. Terkait dengan tugas yang diberikan kepada peserta didiknya, ia mengupayakan lebih simpel agar tidak membebani siswanya. Tugas tersebut juga, kata dia, untuk melengkapi materi ajar yang dikira masih kurang dipahami peserta didiknya ketika daring. Waalaikumsalam. Namanya Ibu siapa? Saya Bu Ayu. Bu Ayu. Bukan ini kita masih daring-daring nih dari tahun ajaran baru kemarin ya. Iya. Kata anak-anak cukup bosan katanya dengan daring, pengen tatap muka. Seperti apa sih proses daring biar inovasi dan tidak membosankan yang Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau di SD Alkalpa ini kami sebenarnya berusaha ya. Berusaha supaya siswa dan siswi kita yang di rumah gitu kan tetap semangat ya Pak ya, tetap semangat ya. Untuk itu ya kami ya mengusahakan kalau sebagai guru kita ada Zoom gitu kan, bukan hanya sekedar di classroom saja. Kita cobalah di classroom, terus dalam tugas-tugasnya juga kita buat inovasi terbaru. Mau modelnya kadang Google Form, kadang dalam bentuk kuis. Ya niatnya sih supaya anak-anak di rumah tidak bosan. Lebih enak gitu kan. Kadang kita soal, memang soal tapi dalam bentuk misalnya pakai quizzes. Kadang kita pakai Kahoot, namanya ada Kahoot, kadang ada word wall gitu. Jadi sebenarnya banyak ya niat kita seperti itu supaya anak-anak tidak bosan. Karena kalau soal-soal dalam bentuk kuis itu banyak sih namanya kayak game. Jadi karena anak-anak lebih kalau game itu kayaknya lebih senang. Ya kita usahakan cari platform yang bisa gimana sih caranya anak senang dengan game itu.